Tugas 2 Agenda 2 Interrelasi atau penerapan nilai-nilai aneka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wajdi Fahrudin, latihan dasar CPNS 2021, golongan 2, gelombang 3. Saya sebagai petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Yang pertama, saya akan menjelaskan penerapan nilai akuntabilitas. Dalam penerapan ini, saya mengambil indikator keseimbangan. Mengenai akuntabilitas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Yang dimaksud dari indikator keseimbangan yaitu kita harus menyesuaikan pekerjaan dengan kesehatan. Maka dari itu, kita harus berolahraga supaya kesehatan kita terjaga. Apalagi di tengah pandemi COVID yang sangat naik. Berikut ini beberapa olahraga yang saya lakukan ketika selesai melakukan pekerjaan. Mengembangkan rasa cinta tanah air, saya merealisasikannya dengan mengikuti apel pagi setiap hari Selasa. Sebagai ASN yang baik dan disiplin, kita harus mengikuti apel pagi. Di lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, apel pagi dilakukan setiap hari Selasa pagi. Kemudian realisasi saya yang kedua, yaitu sebagai petugas ukur, kita harus siap bertugas di mana saja, baik di daerah yang terjangkau maupun di pelosok-pelosok desa. Kemudian kita masuk ke etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam hal ini, saya mengambil indikator bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara atau BMN. Sebagai ASN yang baik, kita harus merawat dan menjaga barang milik negara yang kita gunakan. Contohnya motor dinas, komputer kantor, dan AC kantor. Ketika selesai menggunakan komputer, sebaiknya jangan lupa dimatikan. Begitupun dengan AC. Ketika jam pulang kerja, jangan lupa dimatikan. Itulah beberapa contoh barang milik negara yang harus kita rawat. Kemudian komitmen mutu. Saya mengambil indikator efisien dan efektif. Pengertian efisien yaitu menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut maupun mutu hasil kerja. Kemudian, pengertian efektif merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Dalam hal ini, realisasi saya sebagai petugas ukur pada saat melakukan pengukuran pada program PTSL atau REDIS, sebaiknya kita membagi dua tim dengan masing-masing menggunakan satu alat. Dengan membagi dua tim, kita mengerjakan program pengukuran tersebut dengan waktu yang singkat dan efektif, apalagi dengan target yang banyak. Kemudian, anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa bisa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Saya mengambil indikator disiplin untuk merealisasikan anti korupsi tersebut. Kita dapat mencegah korupsi dengan hal-hal yang kecil, yaitu dengan cara sebagai ASN, kita harus disiplin masalah waktu. Kita harus datang dan absen tepat waktu. Begitupun pada saat kita pulang kantor. Kita tidak boleh pulang sebelum jam pulang kantor. Walaupun absen adalah hal kecil, itu dapat mencegah tindak pidana korupsi. Kemudian,
pada saat ke kantor, jangan lupa memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Berikut adalah 10 budaya malu aparatur kantor pertanahan Mamuju. Yang pertama, terlambat masuk kantor. Yang kedua, tidak ikut apel. 3. Tidak masuk kerja tanpa alasan. 4. Sering minta izin tidak masuk kerja. 5. Bekerja tanpa program kerja. Yang keenam, pulang sebelum waktunya. 7. Sering meninggalkan kantor tanpa alasan. 8. Bekerja tanpa pertanggungjawaban. 9. Pekerjaan terbengkalai. 10. Berpakaian sering tidak rajin tanpa atribut. Jadi, sebagai ASN yang baik, kita harus menerapkan nilai-nilai aneka tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.